Matahari terbit di musim hujan, mendung menjadi teman, ada juga keindahannya. Sudah beres? Oke, Pak Made sudah beres dengan perkabelannya. Jadi kita lanjutkan ya untuk feedback. Oke, tunggu Mas Bayu sama Mbak Yoli. Oke, Kakak Vera silahkan. Nah, udah semua ya. Untuk grup 2 ini semuanya cara pembawaannya tenang ya. Aku salut sekali. Mbak Jenny yang tadinya deg-degan pun aku merasa cukup salut. Cuman ada beberapa yang aku akan bukan mengoreksi, aku akan sedikit menambahkan dari beberapa gaya yang dipilih. Yang saya mulai dari Mbak Suri dulu ya. Semalam kita akan ada diskus, Mbak Suri nanya apakah centering boleh posisi seiza atau yang tadi kita kenal dengan posisi Sukhasana. Aku bilang boleh, tetapi dengan cara kita anggap pesertanya semua itu tidak mudah atau orang yang baru gitu. Dengan tambah blok 1 atau 2 itu sudah benar. Ya, cuma mungkin ditambahkan waktunya karena gini, masukkan aja. Jadi kita akan duduk centering dengan posisi ini. Kita akan menahan kurang lebih dalam posisi centering dan pranayama kurang lebih 5 atau 10 menit gitu loh. Jadi terkadang orang yang duduk seperti itu mungkin dia akan merasa wah 5 atau 10 menit aku begini sih bisa, lama-lama kan sepertinya tidak nyaman gitu ya. Karena duduk seperti itu ternyata banyak sekali orang yang tidak nyaman gitu loh. Tapi bukan berarti tidak boleh, karena selama centering itu kan kita butuh kita butuh mereka untuk merasa nyaman agar mereka bisa membawa ke pranayamanya pun juga nyaman. Kalau mereka dari duduknya aja nggak nyaman, mungkin saat mereka latihan breathing pun sudah tidak nyaman gitu loh. Itu aja sih. Kalau yang lain sudah oke. Terus tadi ada posisi yang mungkin aku mau nanya ya sama Mbak Suri. Kan tadi itu Mbak Suri bagiannya itu warming up. Ya, ada stretching. Kalau aku tanya, Mbak Suri itu lebih prefer ke passive stretching atau ke active stretching? Aku baru pertama kali, jadi saya sendiri juga. Oke. Kalau baru pertama kali, ini masukkan aja berarti ya. Jadi tadi ada posisi side bend. Ini side bend. Posisinya kan seperti ini ya. Terus Mbak Suri bilang pokoknya ini lengan dekatkan dan jepit tekan ke arah telinga. Jadi kalau jepit ke arah telinga coba rasakan sendiri. Ini pasti bahunya kan tegang ya, gitu loh. Sedangkan kita mau tadi awalnya bilang mau men-stretching sisi bagian samping. Jadi ini masukan juga buat yang lain. Karena untuk orang yang punya isu di leher, aku punya isu di leher kiri. Jadi kalau aku sebelah sini, jadi kalau saat dia menekan ke ini, otomatis ini tegang. Ya, coba praktekkan sendiri. Jadi kalau memang kita mau side stretch, biarkan saja lehernya relax. Yang penting sisi samping tubuhnya itu ke stretching. Gitu loh, karena bagian leher itu daerah juga yang agak krusial, yang agak harus dihati-hati gitu loh. Nah terus
Selanjutnya sih untuk pembawaannya tenang. Aku aja malah nggak tahu kalau Mbak Suri pertama kali, ya nggak nyangka aku malah. Terus untuk yang lain, oke, kalau Bayu pujangga lah ya. Oh, tadi ada dibilang butterfly sama Mbak Suri ya awalnya. Butterfly. Oke, ini masukan aja. Kalau butterfly tadi Mbak Suri bilang jika tidak nyaman bisa dijauhkan. Jadi kalau tidak nyaman bisa dijauhkan. Kalau aku dijauhkan, aku menderita. Jadi makanya tadi aku tanya, sebenarnya kita kan mau meregangkan sedikit ya, gitu loh. Terus cukup saja begini. Kecuali itu kok aku jadi bingung sebenarnya itu awalnya itu Mbak Suri itu mau membawakan passive stretch ke arah yin atau cuman active stretch. Sudah lega? Oke, kalau boleh tahu untuk grup 2 yang salah satu atau kalian semua juga boleh. Bagian mana yang rasanya sudah paling oke kalian lakukan saat ini, karena ini kan sudah beberapa kali ikut teaching practice dibandingkan yang sebelumnya. Hal mana yang menurut kalian sudah ada setidaknya gitu, saya merasa dari waktu ini dibandingkan sekarang sudah lebih dapet feel-nya gitu. Coba siapa aja boleh, salah satu dari kalian. Saya Mbak Yuki. Iya, silakan Mbak Jenny. Saya ini kan udah bisa ya. Saya kok kaget ya bisa misalnya ini dia kok bisa apa itu. Jadi semalam saya hafalin gitu sama Mbak Yani gitu. Lah kalau di depan kamera ini tadi lupa, harusnya aku tangan kanan tapi saya tidak sebutkan ke tangan kanan. Tapi tangan saya sudah meraba-raba gitu. Itu tadi yang Mbak Petra bilang kenapa nggak disebutnya di kanan-kanan gitu. Oke. Tapi lebih agak lebih tenang. Wani-wani angas. Kenapa? Lebih tenang ya. Lebih tenang. Wani-wani angas ini. Ya lebih tenang. Iya. Sudah lebih tenang lah ya, sudah tahu sedikit situasi ya. Oke. Mbak Yoli? Kan ini cukup nyambung kan kita 1, 2, 3. Ya, bagi saya dibandingkan yang sebelumnya, yang kali ini tidak senervous sebelumnya. Yang sebelumnya itu benar-benar latihannya, meskipun saya kebagian ada sedikit pemanasan warming up-nya di 4 hours break, itu yang membuat latihan terus sampai jadi seger nggak tidur-tidur. Tapi yang kali ini karena kebetulan saya dapatnya cuma bagian yin dan lebih tidak nervous. Itu sih, meskipun benar tadi yang disampaikan oleh Vera, karena problem kalau di handphone saya nggak bisa lihat galeri, saya cuma bisa lihatnya pembicara dengan foto saya. Jadi saya nggak bisa lihat teman-teman yang lain bagaimana gitu kan. Saya sendiri sampai stres. Digeser ke samping Mbak Yoli, digeser ke samping untuk lihat pesertanya. Oh iya betul ya. Karena saya jarang banget pakai Zoom, pakai handphone. Jadi selama ini pakai laptop gitu kan. Jadi agak, waduh ini listriknya biapet gitu kan. Jadi kok nggak kelihatan ya. Saya mau nyari di mana. Biasanya saya tanya Mas Bayu kan. Betul begitu sih. Itu terima kasih Mas kamu juga Vera. Benar, karena memang saya ingat harus selalu ada modifikasi untuk teman-teman yang terutama kalau misalnya kan kalau offline mungkin lebih bisa kelihatan, karena online kan kita harus sebagai pengajar benar-benar perhatikan si murid. Itu yang tadi saya kelewatan karena nggak tahu melihatnya gimana. Iya benar-benar. Karena kan juga seperti yang tadi juga saat kita pembahasan emosi gitu kan, kita nggak bisa mengontrol memang yang ada di luar. Termasuk juga pas saya ngajar yang kelas sore kan sempat juga sinyalnya ngilang gitu kan. Nah itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Tapi bagaimana kita menyikapi. Saya lihat Mbak Yoli juga tadi cukup tenang gitu. Meskipun saya tahu di dalam pasti aduh bingung gitu kan, ini kok nggak bisa connect. Tapi
buat saya itu hal yang nomor 2 gitu. Bagaimana kita menerima itu sebagai sesuatu, ya mau gimana lagi, namanya sinyal memang lagi seperti itu. Begitu. Bayu sama Suri ada mau menyampaikan sesuatu? Mungkin lebih pasrah aja sih. Modalnya pasrah ya Suri ya sekarang ya udah. Jadi kalau dulu kan sempat apa ya, rasanya ingin kabur aja. Tapi kelihatan kok dibanding yang kemarin itu ya semua orang pasti nervous lah ya. Tapi kelihatan sudah lebih letting go-nya sudah lebih ada gitu, nggak yang terlalu bingung banget mau ngapain gitu ya, udahlah gini gitu. Jadi itu nampak sih. Seperti yang saya sering bilang, kalau kita nervous kadang gitu ya orang kalau merhatiin kan akan kelihatan gitu. Tapi Suri so far buat saya dari pertama kali pun dulu meskipun rasanya mau kabur aja pas teaching practice, tapi dia selalu kelihatan tenang gitu. Itu hal yang nggak mudah gitu, dan itu sesuatu yang perlu appreciate. Saya aja nggak tahu loh Mbak Yuni kalau Mbak Suri itu baru gitu loh. Belum, Suri tidak mengajar, jadi sebenarnya dia mengajar Ya, hanya saat makanya. teaching practice. Untuk yang nggak ngajar kan, maksud saya untuk nggak ngajar itu Mbak Suri itu oke banget gitu loh, pembawaannya dan cara bicaranya, intonasinya gitu Dan loh. yang penting itu kan pura-pura profesional aja. Dan sebenarnya seorang Mbak Suri itu untuk bawain center mic itu dapat loh, benar-benar. Makanya aku tadi kaget begitu Mbak Suri bilang aku kaget gitu. Iya. Makasih semuanya untuk masukan. Mas Bayu, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Oh, saya agak seperti Mbak Suri ya, saya lebih cuek-cuek aja, udahlah pasrah deh, terjadi apa yang terjadi. Istilahnya kan ini kan komunitas untuk belajar ya, kalau Bener. salah ataupun ada yang perlu diperbaiki, itu kan malah justru ada masukan dari yang lain. Jadi saya ya udahlah, saya terima itu dan saya siap menjalankan yang saya bisa, yang sebaik menurut saya. Ya saya makanya mungkin nggak terlalu stresnya karena itu, ya udah deh sebisa saya kayak gini ya saya lakukan seperti itu. Jadi untungnya kan ini kan ada keuntungannya barengan sama teman-teman yang udah kenal juga. Jadi saya tahu mereka tuh akan mensupport dari tempat masing-masing, berbagi energi positif. Jadi saya juga udah nyaman. Oh ini paling ini lagi, Cik Donal lagi. Tadi udah Nyasa, saya balas dendam Nyasa lagi, ya gitu contohnya kan. Jadi Ci Yoli yang kemarin dari keibuan, oh saya merasa diayomi. Jadi seperti kayak gitulah. Jadi intinya ada keuntungannya juga, kita punya fixed partner ya dalam hal ini. Iya. Itu membantu lebih tenang kalau saya ya. Nah, walaupun mungkin yang baru-baru seperti Cik Jenny, lucu. Jadi saya terus terang agak tersentuh waktu penutupan itu. Terima kasih untuk, oh iya ya, terima kasih baik. Terus saya malah suka itu kayak gitu juga. Kemudian yang lain juga mungkin Mbak Muna, Mbak Dewi, yang saya sebetulnya kurang bisa melihat ya karena posisinya jauh sekali. Ya walaupun demikian, saya yakin semua tetap akan satu sama lain mendukung ya. Jadi saya merasa tenang dari situ. Ya syukurlah. Nah, kalau dari materi sih ya gitu-gitu deh. Baik. Makasih. Terima kasih Mas Bayu. Ya, jadi ini salah satu hal juga yang ingin saya tekankan gitu. Kita mengajar itu kan niatnya berbagi. Jadi pada saat kita meniatkan untuk berbagi apa yang kita tahu, ya seberapa yang kita tahu ya segitu yang kita bagi. Dan pada saat kita bisa belajar memasrahkan hasilnya, tidak bertarget orang pasti suka, tidak bertarget orang pasti memuji kelas saya bagus, kita akan less pressure. Kita akan nervous karena ingin menampilkan yang terbaik. Tetapi kita sebaiknya tidak menambah lagi pressure-nya dengan mengharapkan hasilnya harus seperti apa yang saya harapkan. Karena kan penilaian orang itu subjektif. Sehebat apapun gurunya akan ada orang gak suka kelasnya. Ataupun senervous apapun kita menganggap kelasnya aduh masih berantakan, akan ada orang yang bilang makasih ya kelasnya enak.
Dan itu adalah subjektif, nggak usah terlalu dipikirin. Yang penting kita niatkan untuk sharing apa yang kita tahu. Jadi itu seperti yang selalu saya ulang-ulang, memberi manfaat bagi satu orang itu jauh lebih banyak daripada 0. Jadi kalau kelas yang kalian berikan itu sudah bisa memberi manfaat bagi satu orang, itu sudah cukup. Nggak usah bertarget nanti semua orang di kelas pasti suka, nanti orangnya pasti akan datang lagi gitu. Dan apalagi kalau kita baru-baru mengajar ya, kita terus latih diri kita supaya menjadi lebih baik, hanya itu sebenarnya. Jadi kenapa saya tanya di sini juga, kita kan ini belajar hal yang baru, meskipun mungkin sebelumnya kita sudah punya pengalaman yang lain, tapi tetap ini adalah ilmu yang baru yang kita pelajari. Jadi kita bisa melihat progresnya dari waktu pertama kali teaching practice, saya nervousnya setengah mati sampai nggak bisa tidur gitu misalnya. Di teaching practice kedua sudah cukup lebih tenang. Di practice ketiga ya gue sudah tahu segitu nggak bakal diomelin juga gitu kan ibaratnya. Dan saya yakin teman-teman juga akan mendukung itu juga adalah hal yang akan kalian capai pada saat kalian nanti mengajar gitu. Dan tadi secara keseluruhan meskipun ada kendala teknis buat saya, sekali lagi kelas online itu tantangannya banyak. Dan nggak apa-apa, toh kelas masih bisa berjalan dengan baik. Dan tadi saya suka saat Mas Bayu di awal mengingatkan precautionnya, hati-hati dengan lutut. Ini pun hal yang kadang saya sendiri juga lupa, karena ini bukan kelas beginner. Jadi kadang settingan otaknya nggak settingan beginner, tapi biasanya pada saat mengajar kelas yang sebenarnya usahakan kita selalu mengingatkan. Entah itu di awal ataupun selama melakukan pose, karena kita inginkan semua melakukan posenya dengan aman dan cukup nyaman gitu ya. Dan tadi mungkin mungkin sedikit pada saat melakukan half moon, umumnya pada saat blok diletakkan lebih jauh di depan itu akan lebih mudah dilakukan, Mas Bayu. Karena tadi kan Mas Bayu contohnya bloknya ada dekat kaki, tapi saya lihat teman-teman yang lain taruh bloknya juga agak di depan. Untuk mempertahankan keseimbangannya pada saat half moon, meletakkan blok di depan, di bawah bahu, tidak ke sini, itu biasanya lebih balance. Dan dari posisi misalnya entah itu dari posisi warrior 2, Parsvakonasana, tinggal kita minta ambil bloknya, dorong sedikit badannya ke depan, jadi kita bisa taruh di depan. Itu biasanya lebih mudah untuk mempertahankan keseimbangan. Yaitu teknisnya ya. Dan saya juga tadi suka pada saat di awal memberikan Surya Namaskarnya, instead memberikan dari Cobra langsung ke down dog. Bagi orang yang beginner itu cukup berat dan membebani punggung bawahnya. Saya suka Mas Bayu bawa dulu ke arah child pose. Jadi ada opsi bagi orang untuk melakukan, terutama bagi yang belum pernah sama sekali, itu akan lebih mudah untuk dilakukan. Dan itu bisa kita gunakan teman-teman yang lain, misalnya pada saat mengajar kelas yang orangnya benar-benar baru, pada saat memberikan Surya Namaskar dari Cobra ke down dog itu nggak mudah. Bagi kita yang sudah biasa mungkin gampang ya. Dan tadi saya suka Mas Bayu setelah itu memberikan opsi kalau mau dari Cobra langsung ke down dog gitu. Jadi siapapun yang ada di kelas, levelnya manapun masih bisa menikmati flow-nya gitu. Dan itu hal yang sangat bagus, hal yang nampak sepele tetapi itu berarti banyak bagi orang yang memang belum pernah. Dan tadi memang ya kadang-kadang masih agak sedikit beribet aja tangannya, kakinya gitu ya. Jadi lebih belajar memberikan instruksinya, entah itu kita mau menempatkan blok. Tadi kan sudah di sini misalnya, ntar ambil dulu bloknya gitu. Jadi boleh disiapkan dulu sebelum, karena kan pada saat menahan pose 5 menit misalnya, nggak selalu harus kita hitung. Kita bisa sambil mempersiapkan saat mereka menahan 5 nafas, kita mulai pikiran kita next step mau ngapain. Jadi kita bisa persiapkan mengambil bloknya gitu. Misalnya seperti itu. Oke. Untuk Suri oke, sudah bagus, jadi saya tidak banyak lagi berikan. Tadi sudah diberi masukan oleh Vera. Dan Mbak Yoli seperti biasa, saya suka instruksinya detail. Dan ya, kita akan teruji mengajar saat situasi berada di luar kontrol kita. Dan saya suka tadi, kalian meskipun situasinya lagi chaos gitu, tapi masih tetap berusaha memberikan yang terbaik supaya kelasnya bisa berjalan. Jadi besok kita akan lakukan latihan wall in. Jadi sebisa mungkin ada wall, kalau nggak ada boleh pakai pinggiran lemari, kalau nggak boleh pakai pinggiran sofa, kalau nggak lihat aja. Jadi nanti
sebisa mungkin saya akan berusaha tunjukkan, karena dinding saya juga, saya kebetulan nih Pak hostnya fotografer, jadi lebih menekankan seninya gitu. Jadi dinding saya juga tidak kosong, jadi nanti saya juga akan nemplok di fotonya gitu. Tapi nanti saya berusaha untuk dekatkan. Kita akan lakukan wall-in besok, dan masih ada pembahasan emotion and disease dan pranayama. Oke, terima kasih semuanya, baik yang mengajar maupun yang jadi pesertanya. Tadi kita sudah bergantian. Semoga pelajaran hari ini itu bisa membantu kita pada saat nanti kita aplikasikan dalam mengajar. Terima kasih, Namaskar. Mau foto kah? Boleh. Foto wajah-wajah lega selesai teaching practice. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Amalnya terima kasih. Tadi dikasih musik. Terima kasih. Selamat istirahat semuanya. Sampai besok. Thank you. Hitam putih terbang di sekitar, melihat dia menari, hatiku terpaku.